khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sir fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Masalu perumpamaan ma yunfiquna harta mereka nafkahkan fi hadhil hayati di dalam kehidupan ad-dunya dunia kama salirihin seperti angin fiha di dalamnya sirrun angin yang sangat dingin asobat ia menimpa harsa qaumin ladang kaum zalamu menganiaya anfusahum diri mereka sendiri fa ahlakathu lalu ia merusaknya wa ma zalamahumullahu dan tidak menganiaya mereka Allah walakin akan tetapi anfusahum diri mereka sendiri
yazlimuna, mereka menganiaya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa ladang kaum yang menganiaya diri mereka sendiri. Lalu angin itu merusaknya, dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu ayat yang masih ada kaitan lanjutan dengan sebelumnya. Di ayat sebelumnya yang kita baca kemarin, mereka itu tidak sama. Nah, itu laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun. Di mereka itu tidak sama gitu. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Nah, itu mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Nah, ini tengah malam. Sedang mereka juga bersujud. Kemudian terangkan yaitu sholat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Terus mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan bersegera dalam melakukan berbagai kebajikan mereka itu, termasuk orang-orang yang saleh. Di kemarin menerangkan tentang ciri orang yang saleh dalam perspektif Al-Quran. Jadi Al-Quran memandang orang saleh itu seperti apa gitu. Kemudian wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Jadi mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian mereka ya menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan bersegera dalam melakukan berbagai kebajikan mereka itu. Jadi mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebaikan yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Jadi orang-orang yang saleh bila melaksanakan amal-amal yang baik itu diterima langsung gitu oleh Allah, gitu. Tidak dihalangi gitu. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang kafir, nah ini sekarang yang kedua bicara orang kafir nih. Kalau tadi bicara orang yang beramal soleh, nah sekarang bicara tentang orang kafir. Nah, innalladzina kafaru lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Nah itu. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir itu orang yang tidak taat patuh kepada Allah gitu. Jadi orang kafir itu orang yang tidak taat patuh kepada Allah. Sungguhnya orang-orang kafir itu ya, dan di situ harta mereka maupun anak-anak mereka sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Nah ini.
Jadi sungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Jadi walaupun anaknya relai, hartanya melimpah, datang azab Allah, kewalahan. Gak bisa menjadi andalan, tak bisa menjadi harapan, mereka kelabakan. Tuh, gitu. Karena apa mereka? Karena ya kafir tadi itu. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi orang-orang kafir itu tidak ada tempat kembali itu, kecuali neraka yang sudah disiapkan. Ini harus diyakini itu. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat gitu. Selamat dari apa? Dari siksa api neraka itu. Jangan main-main itu. Jangankan api neraka yang di dalam Al-Quran terangkan itu, mendengarnya saja orang yang beriman itu ada rasa takut gitu. Kalau orang-orang yang setengah iman ya mungkin yang kumang kewel lah, soal siksa mah mungkin begitu. Tapi orang-orang yang beriman ada kekhawatiran, diteruskan dengan doa na'udzubillah min dalik. Nah gitu, jadi diungkapkan di situ. Kemudian perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, ya, orang kafir ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang mencekam gitu, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi kekafiran itu menjadi penyebab ya rusaknya segala apa yang telah mereka lakukan dalam menghalangi dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang datang siksa dari Allah. Ini menurut pendapat yang masyhur ini, karena ini satu bagian ya dari para mufassirin, sebagaimana yang diturunkan oleh Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya, dan sebagaimana menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dan Ibnu Abbas. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan para pendeta ahli kitab yang beriman seperti Abdullah bin Salam, As'ad bin Ubaid, Sa'labah bin Sya'bah dan yang lainnya. yakni tidaklah sama antara ahli kitab yang dicela oleh ayat sebelumnya dengan mereka yang masuk Islam. Jadi ada ahli kitab yang masuk Islam, ada yang ahli kitab tidak masuk Islam. Terangkan di sini, jadi ya bagaimana itu mereka mengungkapkan gitu ya. Dan ayat ini menjelaskan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak sama gitu. Jadi beda ya, bagaimanapun gitu. Maksudnya mereka semua tidaklah sama. Di antara mereka ada orang yang beriman dan di antara mereka ada yang jahat. Tuh, gitu disebutnya dalam tafsir ini. Jadi ada yang beriman dan ada yang jahat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, di antara ahli kitab ada